Annyeonghaseyo. Hari ini kita masuk ke materi bab 7. Bab 7 ini berbicara tentang yocheong ya. Jadi yocheong itu artinya adalah minta tolong. Dan di bab kali ini juga kita akan belajar banyak kosakata yang berkaitan dengan kantor, kegiatan di kantor, dan juga ada beberapa tata bahasa yang akan saya ajarkan hari ini. Dan mulai di bab ini juga kita akan belajar yang namanya ayo oyo ya. Jadi kemarin beberapa minggu kemarin kita selalu memakai akhiran kalimat emida semida. Kali ini kita akan belajar dengan akhiran kalimat ayo oyo. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke dalam tata bahasa, kita mulai terlebih dahulu dengan belajar kosakatanya ya. Seperti biasa ikuti saya untuk kosakatanya. Kita mulai dari yang pertama. 이메일을 보내다, 이메일을 발송하다, 이메일을 받다, 서류를 편지를 전하다, 보고서를 작성하다. saya ulangi lagi. 보고서를 작성하다, 보고서를 제출하다, 선약이 있다, 약속을 취소하다, 갑자기 일이 생기다, 변경사항을 생기다, 짐을 가구를 옮기다. bacanya ya, 옮기다 langsung di 받침 akhirnya. 물건을 반납하다, 한국어로 번역하다, 핸드폰, 노트북, 프린터가 고장나다, 핸드폰, 노트북, 프린터를 고쳐주다, 인터넷이 잘 안되다, 사용 방법을 잘 모르다, 어떻게 하는지 모르다, 혼자 하기 힘들다, 내부 외부 감사를 진행하다, 견적서를 검토하다, 상품을 구매하다, 결제를 환불하다. 쉬운 말로 설명하다, 휴가를 요청하다, 휴가를 신청하다. Ya, ini beberapa kosakata yang saya buat untuk Yorobun. Dan kosakata ini berkaitan dengan kehidupan perkantoran, kayak mengirim email, menyampaikan dokumen atau surat, membuat laporan, kemudian bagaimana caranya bilang membatalkan janji ya, dan seterusnya. Kalau Yorobun lihat di sini ada partikel ya. Jadi saya memang melampirkan kosakatanya yang sudah berbarengan dengan objeknya. Jadi objek kemudian ada kata kerjanya ya, atau predikatnya. 보고서를 작성하다, 보고서를 제출하다 ya. Jadi mengumpulkan apa nih atau membuat apa ya, baru ada saya kasih di sini objeknya. 보고서를 작성하다, karena Yorobun juga sudah belajar partikel objek. Nah, kita lihat ya, email ya, ini email 보내다, 발송하다, ini satu maknanya sama, artinya kirim email.
Tapi memang kalau dalam kegiatan, kalau misalnya bercakap-cakap ya, untuk dialog percakapan, biasanya pakainya boneda, tapi nanti kalau masuk ke bagian penulisan ya pakainya balsonghada. Kemudian byonggyong ya. Jadi byonggyong ini ya, byonggyong sahang ya. Sahang itu artinya item ya, bisa berupa item atau kondisi ya. Eh, itu bahasa Koreanya adalah byonggyong, sahang ya. Jadi kalau byonggyong, byonggyong sendiri sebenarnya adalah bentuk kata kerja ya. Byonggyong hada itu artinya perubahan ya. Kalau dia berdiri sendiri, byonggyong hada itu artinya adalah perubahan ya, merubah ya, bentuk kata kerja. Uh, Sedangkan senggida itu artinya adalah terbentuk ya. Itu dua kalimat ini, dua kata ini maksud saya, kalau dia berdiri sendiri-sendiri itu artinya berubah dan juga terbentuk ya, atau dibentuk. Hanya saja untuk satu frase ini byonggyong sahang을 생기다, itu tidak bisa diartikan plek-plek-plek per kata ya, tapi memang artinya adalah ada perubahan ya akan suatu hal atau item ya, itu namanya byonggyong sahang. Lalu jim을 가구를 옮기다 ya, ini saya kasih ini ya, untuk catatan saya nggak terlalu kelihatan ya. Ya, oke lah, nggak apa-apa, kayak gini aja. Dan 짐을 가구를 옮기다 ya, arti 옮기다 itu memindahkan ya. 가구 itu artinya adalah furniture ya. 짐 itu adalah barang-barang. 물건 itu juga barang-barang ya. Jadi barang-barang yang berupa kayak benda-benda ya, benda-benda itu namanya adalah 물건. Tapi kalau 짐 itu barang yang volumenya besar, misalnya kayak koper ya, koper-koper. Kemudian barang-barang yang berat-berat itu bilangnya 짐 ya. 짐 dan 물건 bisa bersinggungan ya, hampir-hampir mirip namanya. 한국어로 번역하다 ya, 번역하다 itu artinya menerjemahkan. 어로 itu maksudnya adalah ke dalam bahasa apa nih? Yorobun bisa bilang 한국어로 번역하다, atau misalnya di sini Yorobun juga bisa bilang misalnya 독일어로 번역하다 ya, juga bisa ya, artinya Yorobun menerjemahkannya memakai bahasa Jerman ya. 독일 ya itu artinya adalah Jerman. 독일 o itu artinya adalah bahasa. 독일어로 번역하다 ya, menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman atau Indonesia. Oro 번역하다 menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada printer가 고장나다 ya, dan 고장나다 artinya rusak. Kalau minta memperbaiki itu adalah 고쳐주다. Nanti kita belajar untuk AO Juda ya. Ini ada kaitannya dengan AO Juda ya, dengan tata bahasa. Nanti kita akan belajar di sebentar lagi ya, setelah mempelajari kosakata ini. Nah, gimana sih kalau kita mau ngomong, aduh, jaringan internet saya terganggu nih, apalagi sekarang lagi sering banget meeting lewat Zoom ya. Nah, 여러분 bisa bilang, oh, Indonesia 잘 안 돼요. Nanti kita belajar ayo oyo. Indonesia 잘 안 되다. Ini bentuk dasarnya. Nah, 사용 방법 ya, 사용 방법을 잘 모르다 ya. 방법 kalau dia berdiri sendiri itu artinya adalah metode. Dia punya banyak arti, bisa berarti metode, cara ya. Kalau 사용하다, sayung kalau dia berdiri sendiri dia bentuknya adalah kata kerja ya.
Jadi sayung itu berasal dari sayung hada, sayung 방법 itu berarti cara penggunaan, ya. Karena gini, bentuk kata kerja ini kan kata kerja ya, sayung hada artinya menggunakan. Jadi banyak juga kata kerja yang dia pakai ada hadanya. Hada sendiri itu bermakna to do ya, atau melakukan, ya. Maka sayung hada itu adalah menggunakan, dan sayung hada itu bisa dijabarkan lagi menjadi sayung hada. Maksudnya di sini adalah sayung hada ini bisa ini kan bentuknya kata kerja. Nah, Irobun bisa ubah dia ke bentuk kata benda ya, dengan cara sayungnya ini dipisahkan dengan hadanya. Jadi sayung, lalu Yorobun bisa tambahkan partikel sayung을 hada ya. Artinya adalah melakukan atau menggunakan ya. Sama juga artinya menggunakan. sayung을 bisa saja seperti ini ya. Jadi ini hanya berlaku untuk kata kerja saja ya, tidak berlaku untuk kata sifat maupun kata benda ya. Dimana sayung hada ini bisa di breakdown lagi menjadi ini bentuk kata benda, kemudian ininya kata kerja. Seperti itu. Oke. lanjut. 어떻게 하는지 모르다 ya. 혼자 하기 힘들다. nebu itu adalah internal, 외부 adalah eksternal. 견적서를 구매하다. Nah, 상품을 구매하다. Mungkin ada beberapa yorobun, apa bedanya 구매하다 dengan 사다? 사다 itu sama artinya membeli ya. Bedanya dengan 구매하다 ya, itu kalau 사다 itu buy, 구매하다 itu purchase ya. Jadi bedanya di situ. Jadi lebih advance kosakata gumehada ketimbang sada ya. Maka dalam dunia perkantoran ya, dalam dunia kerja lebih banyak memakai kata gumehada ya untuk kegiatan pembelian ya, purchasing. 견제 결제를 환불하다. 결제 itu adalah pembayaran ya. 환불 itu artinya refund. 쉬운 말로 설명하다. 휴가를 요청하다, 신청하다. 요청하다, 신청하다. 요청하다 ini punya makna, banyak makna ya. 요청하다 bisa berarti request, demand ya. Jadi bisa meminta atau mengajukan ya. Sedangkan 신청하다 itu kalau dia berdiri sendiri bisa bermakna mendaftar. Itu bahasa Koreanya 신청하다 ya. Tapi kalau kita mau mengajukan cuti ya, bahasa Indonesia kan mengajukan cuti, itu bisa pakai kata kerjanya 휴가를 요청하다, 휴가를 신청하다 ya. Di sini biar 여러분 nggak bingung, saya tambahkan 휴가를 신청하다 ya. Sekarang kita masuk ke bagian humbob, yaitu akhiran yeyo dan iyeyo ya. Jadi bentuk ayo, oyo, yeyo, iyeyo ya, itu adalah bentuk salah satu akhiran kalimat yang sifatnya tidak terlalu formal, semi formal lah ya. Jadi kemarin kita itu belajar kan yang imika itu ada kesan hormatnya dan memang digunakan untuk pertemuan atau situasi-situasi yang kondisi yang formal ya, sangat formal gitu. Nah, kalau yeyo, iyeyo ya, yang belakangnya yo itu bisa kita bilang non formal atau semi formal ya, untuk penggunaan tata bahasa ini ya. Tetap ya, kalau misalnya imida imika itu kita bisa bedakan kan dari bentuk hurufnya aja udah beda. Kalau kalimatnya berupa pernyataan itu kita pakai imida, tapi kalau dia pertanyaan maka imika ya, dengan dibarengi bersama dengan nada suaranya yang dinaikkan ya.
Namun kalau yeyo dan iyeyo ya tidak ada perbedaan ya, tidak memiliki perbedaan untuk kalimat yang berupa pernyataan dan pertanyaan. Maka bagaimana caranya membedakan bahwa Yorobun itu sedang bertanya atau sedang memberikan sebuah pernyataan, itu dilihat dari nada suaranya. Jadi kalau misalnya dia Yorobun itu bertanya, maka nadanya harus dinaikkan iyeyo ya, yeyo. Tapi kalau misalnya dia hanya pernyataan saja, maka nadanya biasa aja, yeyu, seperti itu. Kita mulai dulu dari yeyu dan iyeyu. Iyeyu ya, yeyu dan iyeyu. Bentuk ini dipakai dengan kata benda dulu ya. Jadi dengan kata benda, kalau dia berupa kata benda ya, kata dasarnya, maka disambungkan dengan yeyo atau iyeyo. Di sini Yorobun bisa lihat ya, di sini kalau dia kata bendanya berakhiran vokal ya, maka dipakailah si yeyo ya. Sedangkan kalau kata bendanya berakhiran konsonan ya, maka iyeyo, iyeyo ya. Gimana caranya? Kita lihat ya. Jisu, jisu ini kan kata benda ya, bisa berupa nama orang. Jisu yeyo ya. 저는 지수예요. Saya adalah Jisu ya. Yeyo ini itu bermakna adalah ya. Saya adalah Jisu. Dan Yorobun bisa lihat ya di sini, kata Jisu dia berakhiran vokal u. Maka memakai yeyo. 저는 지수예요 ya. 의사, 의사 itu artinya dokter ya. 의사예요. 누가 의사예요 ya, siapa yang dokter. 누가 의사예요 ya. Nah di sini sa itu juga berakhiran 의사 ya, dia berakhiran dengan huruf vokal ya, maka pakai 의사 예요. Selanjutnya, 회사원 ya, 회사원 itu adalah karyawan. Lihat kata wonnya ada bacim n ya, maka 회사원이에요. 회사원이에요. 디나 씨는 회사원이에요. Dina adalah seorang karyawan. Lalu 학생. 학생 itu siswa ya. Kalau dia mahasiswa itu tadi dulu kita udah belajar ya, 대학생. 대학생 adalah mahasiswa ya. 학생이에요. 그 사람은 학생이에요 ya. Apakah orang itu pelajar ya. Oke. Itu tadi kalau ayo oyonya dipasangkan dengan kata benda. Bagaimana kalau kata tersebut bentuknya adalah kata kerja, kata sifat ya? Maka bentuk tersebut dipasangkan dengan bentuk akhiran ayu, oyu, yoyu ya, bergantung pada bentuk kata dasarnya. Maksudnya di mana? Kita coba dulu yuk baca definisinya, penjelasannya di sini. Bentuk ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat untuk mengungkapkan pikiran seseorang, menyatakan sebuah pernyataan atau pertanyaan. Bimida semida, bimida semika itu memberikan kesan hormat serta digunakan pada pertemuan atau tempat yang formal. Sebaliknya, ayo, oyo, yoyo itu memberikan kesan non formal. Saat bertanya, nada suaranya harus dinaikkan pada akhir kalimat ya. Kita lihat di sini ya, 지금 무엇을 해요 ya. Sekarang sedang melakukan apa? 지금 무엇을 해요? 학교에서 공부해요. Saya belajar di sekolah. 학교에서 공부해요 ya.
Nah, kita lihat yuk. Pertama kita mulai dulu dari kata kerja. Kata kerja bahasa Koreanya adalah dongsa. Jadi kalau bentuk dongsa itu memakai ayo, oyo. Uh, kita lihat, kalau kata kerjanya itu berakhiran vokal a, u, maka harus memakai akhiran kalimat ayo. Kalau bentuk kata kerjanya berakhiran selain dari vokal a, u, contohnya a, yo, u, yu, e, i, dan juga vokal ganda, maka pakai oyu. Namun bentuk ini ya hanya berlaku untuk kata dasar yang beraturan. Nanti kita belajar kata dasar tidak beraturan ya, kata yang tidak beraturan. Maksudnya kata yang tidak beraturan itu saat dia dilekatkan dengan akhiran kalimat tertentu, kata tersebut mengalami perubahan bentuk ya. Kita lihat dulu contohnya. Di sini saya ambil contoh gada ya. Gada itu bentuk dasarnya ya, yang artinya adalah pergi. Nah, di sini gada ini sendiri ya, pada saat Yorobun mau menempatkan dia dalam satu kalimat, gadanya ini dicoret ya. Setelah dicoret ya, gadanya ini dicoret, kemudian dibuang ya contohnya. Kemudian ga, sisa ganya ya, dan lihat ganya ini berakhiran dengan vokal a. Maka balik lagi ke rumus di awalnya, kalau dia berakhiran vokal a, u, maka pakai ayu ya. Jadi ga, ayu, gayo, lalu digabungkan menjadi gayo. 다음 주에 여행을 가요. Saya pergi berwisata pada minggu depan ya. Lalu ada kata boda. Boda itu bentuk dasar yang artinya melihat ya. Boda itu punya banyak arti sih sebenarnya, bisa melihat, bisa menonton, bisa banyak lagi ya, dan juga bisa dipakai dalam suatu tata bahasa. Ya intinya Boda itu tuh melihat, menonton ya, melakukan suatu kegiatan dengan indera penglihatan ya Robun ya, melihat, menonton. Nah, ini Buddha ya, sama juga bonya hilang, kemudian karena dia u, bu ayu ya, bu ayu, lalu disingkat menjadi buayo ya, buayo. 한국 엄마가 한국 드라마를 봐요 ya, ibu menonton drama Korea. Kata berikutnya adalah mashida ya. Mashida itu artinya adalah minum ya. Dan Yorobu lihat mashida itu berakhiran vokal i ya. Kalau dia vokal selain au maka pakai akhiran oyu. Maka di sini mashi oyu. Nah, i-nya ini digabung ke o jadi masyoyo ya. Masyoyo. 미나 씨가 커피를 마셔요. 미나 minum kopi. Nah, untuk kata kerja yang ada hada-hadanya, ini kata kerja yang ada hadanya sangat banyak sekali ya. 공부하다, kemudian ada juga 제출하다, 반납하다, atau 시청하다, 요청하다, 요구하다, dan sebagainya, ada hada-hadanya, dan dia adalah bentuk kata kerja, maka kalau dia dijabarkan sama juga danya hilang menjadi kongbuha. Nah, khusus untuk kata kerja yang memiliki hada-hada ya, maka dia dilekatkan dengan yoyu. kongbuhayoyu, kongbuhayoyu menjadi kongbuheyo. 지금 한국어를 공부해요. Apakah kamu atau Anda sekarang belajar bahasa Korea ya? Itu untuk kata kerja. Oke. Berikutnya adalah kata sifat ya. Kata sifat
sama juga seperti dengan kata kerja ya. Kalau dia bentuk dasarnya berakhiran vokal AU, maka ayu. Kalau dia bentuk dasarnya berakhiran selain dari vokal AU, ya menjadi ditambahkan oyo ya. Ini saya harus tambahkan, saya harus tambahkan bentuk dasar kata kerja yang memiliki hada, maka dia harus ditambahkan yoyo, pakai yoyo. Ini saya tambahkan dulu ke sini. Bentuk kata oke. Sudah. Oke, kita lanjut. Kata sifat itu bahasa Koreanya adalah hyongyongsa ya. Hyongyongsa. Nah, sama juga bentuk dasar kata sifat yang berakhiran vokal AU itu dipasangkan dengan ayo. Selain dari vokal AU dengan oyo, dan kata sifat yang ada hada-hadanya ya, banyak juga ya ini kayak nashin hada, tuk-tuk hada, tung-tung hada ya. Itu hadanya dipakai yoyo ya. Nanti dia menjadi heyo ya. Kalau misalnya ini Yorobun mau uh, gampang ngapalnya tuh ini aja, ini semuanya pasti heyo ya. Ini pasti semuanya adalah heyo bentuknya. Nah, sama juga ya, bentuk ini berlaku untuk kata dasar yang beraturan. Nanti kita belajar bentuk perubahan dengan kata yang tidak beraturan ya, apabila dipasangkan dengan akhiran kalimat ayo oyo. Kita mulai dulu ya. Yang pertama adalah sada. Sada itu artinya adalah murah ya. Di sini danya sama juga kayak tadi di awal, dengan kata kerja danya dihilangkan. Sayo, sayo ya. Kagyogi sayo, harganya murah. Kemudian mochida, mochida danya hilang, mochi ayo, mochi ayo, bentuk finalnya mochi ayo. 이재훈 씨가 멋져요. 이재훈 keren. 날씬하다, 날씬하여요, 날씬하여요, 날씬해요. 그 사람은 날씬해요. Orang itu langsing. Kemudian 똑똑하다, 똑똑하여요, 똑똑하여요, 똑똑해요. 제 친구는 똑똑해요. Teman saya pintar. Oke, jadi oke, sebentar. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya bagaimana mengubah bentuk kata dasar itu ya, kata sifat, kata kerja, kata benda, kemudian dipasangkan dengan bentuk akhiran semi formal atau non formal oyo ya. Bentuk akhiran kalimat ini amat sangat sering dipakai ya, karena sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam banyak situasi ya. Bahkan sebenarnya di situasi formal sendiri pun juga bisa digunakan bentuk ayo ayo. Jadi disesuaikan saja sebenarnya ya dengan kondisinya. Tadi itu saya memberikan contoh-contoh yang memang dia itu berupa kata yang beraturan lah ya. Dan ini banyak kosakata di dalam bahasa Korea yang dia bentuknya tidak beraturan. Maksudnya bentuknya tidak beraturan adalah kata tersebut mengalami bentuk perubahan pada saat dia dilekatkan atau digabungkan dengan suatu akhiran kalimat tertentu ya, salah satunya dengan akhiran kalimat ayo oyo ini. Dalam bahasa Koreanya, kata yang tidak beraturan ini dinamakan sebagai bulgyuchik dano ya. Ini kita
bisa lihat ada beberapa sebenarnya kata yang tidak beraturan ya, dengan aturan dengan beberapa kategori ya. Oke, bentuk pertama itu adalah eliminasi ya. Kita baca dulu yuk. Ya, kata kerja dan kata sifat yang berakhiran vokal maka vokal nya itu dihilangkan. Ya, apabila huruf vokal sebelumnya adalah AO ya, tadi ya kita menggunakan ayo. Namun untuk vokal sebelumnya selain dari AO maka menggunakan oyo ya. Tetap nanti ayo oyonya juga berlaku di sana. Itu berbeda gimana? Kita lihat yuk. Banyak kosakata yang dia itu ada nya. Contohnya papuda ya, danya itu kan bentuk dasarnya ya. Danya ini kan hilang. Nah, yang kita fokusnya itu di suku kata, dua suku kata sebelumnya ya. Papuda, ya Robo lihat di sini pe-nya memakai vokal Nah, itu ada perubahan ya. Bagaimana perubahannya? Ini sudah saya lampirkan penjelasannya bahwa papuda nya itu diubah dulu ke bentuk a. Jadi papa ya, papa lalu pakai karena dia berakhiran a maka ayo, papayo sama juga ya. Apuda sama juga konsepnya di sini apuda ya. E-nya itu berubah jadi a, apuda. Apa, apayo. Kemudian gopuda ya. Di sini e-nya berubah menjadi a, berarti gopayo ya, gopayo. Lanjut, keda ya, danya hilang menjadi koyo, e-nya berubah menjadi o, koyo ya, mematikan artinya. Seda menjadi soyo, e-nya jadi o, soyo. Sedangkan yepuda itu yepoyo. Kenapa yepoda berbeda sendiri? Ini harus saya berikan tanda bintang. Itu karena untuk yepuda ya itu menjadi yepoyo karena kita lihat ya, dan juga soyo ya. Kita harus saya bikin ini ya. Sudah menjadi soyo, ini enggak deh, yepuda menjadi yepoyo. Oh, mane, sorry, saya kira tadi ada salah ya. Betul, jadi yepuda menjadi yepoyo ya, tidak ada pengecualian di bentuk ya. Jadi semua bentuk yepuda, gopuda, apuda ya, itu tinggal ya Robun pilah ya, mana yang harus memakai ayo, mana yang harus memakai oyo. Kalau dia sebelum nya ya, kalau sebelum nya ini adalah vokal a di suku kata sebelumnya, maka dia pakai ayo. Sedangkan kalau vokal sebelum itu adalah seperti ini ya, dia nggak ada vokal sebelumnya jadi koyo ya, sedang menjadi soyo. Nah, kalau ini yepuda ya, vokal sebelum itu adalah y ya kan, menjadi yepoyo. Balik lagi ya, kalau dia vokalnya itu sebelum nya, vokal sebelum di suku kata sebelumnya adalah ao, maka pilihlah akhiran kalimat ayo. Sedangkan kalau vokal di suku kata sebelum adalah vokal selain dari ao, maka pakai akhiran oyo ya. Sudah, ini kan dia nggak ada vokal sebelumnya nih, langsung ya, berarti balik ke prinsip awalnya ya, yang AO pakai ayo, selain dari AO pakai oyo. Apuda, apayo ya, gopuda, gopayo. Bentuk berikutnya adalah perubahan pacim biep ya. Oke, sebentar ya Robun. Nah, untuk perubahan biep ya, ini biep bacim biep ya, atau B
ya. Saat diubah ke dalam bentuk ayo oyo, maka biepnya ini, si B-nya ini berubah menjadi u, ya. Namun ada pengecualian ya untuk kata dupta dan juga gupta, ya. Nah, kita lihat ya, di sini selain dupta, gupta, ada juga pupta. Pupta. Ya, ini juga saya tambahkan di sini ya. Ini juga salah satu bentuk yang memakai maaf, ini itu tidak. Oke, ini nanti saya jelaskan untuk popta. Kita mulai dulu dari tegopta ya. Tegopta kita lihat ya, danya sama juga, danya dihilangkan, biepnya kemudian berubah menjadi u ya. Tegawayo, tegawayo. Dopta ya, biepnya berubah menjadi u, dawayo. Cagapta, danya hilang, cagawayo ya, biepnya berubah jadi u. Cupta, cuwayo ya. Lalu shipta, shiwayo. Mepta menjadi mewayo. Mugopta menjadi mugawayo. Ya, sampai di sini dulu. Nah, kita lihat dulu ya Robun ya. Biepnya kan berubah menjadi u ya, mugo wahyo. Lalu kemudian Yorobun harus menentukan apakah dia pakai oyo atau ayo ya. Caranya gimana? Ya, sama juga ya. Ini mugo wahyo ya, shi wahyo, chu wahyo, caga wahyo. Semuanya bentuknya sama, pakai oyo. Do wahyo, tega wahyo ya, bentuknya sama ya, perubahannya diubah menjadi u dan dipasangkan dengan oyo. Namun ada beberapa kata yang mengalami pengecualian ya, yaitu bentuk gupta dan juga dupta. Gupta itu gowayo ya, dupta menjadi tuwayo. Yang berbedanya apa? Ini ya Robun yang berbeda. Biepnya tidak berubah menjadi pakai ini. Oke, tidak berubah menjadi u, namun dia berubah menjadi o ya. Ini yang harus Yorobun ingat ya. Go-nya ini biepnya tidak berubah menjadi u tapi menjadi o. Ini juga biepnya berubah menjadi o, lalu dipasangkan dengan ayo, gowayo, dowayo. Kenapa? Karena lihat di kata gup dan juga dup dia memakai vokal o ya. Balik lagi ke rumus awalnya, kalau dia ao maka pakai ayo. Memang tidak semuanya seperti ini ya Robun ya, tidak semuanya selalu mengikuti ini ya. Ada juga pengecualiannya ya, yaitu tadi yang saya tulis di sini, pupta. Pupta itu artinya memilih, memilih ya, mengambil ya. Pupta ini menjadi pobayo ya, dia tidak mengalami perubahan apa-apa ya. Pobayo, sorry ya, pobayo ya. Jadi biepnya tidak berubah, tetap bentuk yang sama, pobayo ya. Ini juga salah satu bentuk pengecualian. Jadi tidak ada aturan yang benar-benar plek harus diikuti seperti itu ya. Ada yang pengecualiannya juga, maka memang caranya adalah Yorobun harus banyak membaca teks bahasa Korea agar banyak menemukan kosakata yang misalnya bentuknya A, B, C ya, ternyata ini bentuknya harus berubah, ternyata ini bentuknya sama ya, dan segala macam. Dan itu harus dicatat ya. Jadi Yorobun harus bikin catatan ya, bahwa bentuk kosakata ini, kata ini, kalau kata kerja ini kalau di gabung dengan ayo oyo dia berubah atau tidak berubah, itu harus punya catatan tersendiri sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah perubahan diget ya. Diget, bacim diget itu berubah ya, dia saat dimasukkan ke dalam bentuk ayo oyo ya, dia berubah menjadi real ya. Tapi pengecualian lagi ya, kecuali untuk kata data dan bata.
Contohnya di sini 듣다, 들어요. Ya, digetnya berubah menjadi real 들어요. 묻다, 물어요. 닫다 dan bata itu adalah pengecualiannya, tidak mengalami perubahan si digetnya. 닫아요, 받아요, menutup dan menerima. Nah, Yorobun bisa lihat nih ya. Bentar, ada yang kelewatan kan nih penjelasannya. Nah, Yorobun bisa lihat nih ya. Ini tuh kan dia itu kalau D-nya hilang dia kan pakai vokal A ya. Makanya dia pakai ayo, dadayo. Kemudian untuk bata itu dia vokal A menjadi badayo. Sedangkan untuk kosakata lain nih Yorobun bisa lihat deta dan muta. Deta itu pakai vokal E jadi derayo. Sedangkan muta itu pakai vokal menjadi muroyo, maka memakai akhiran oyo. Bentuk perubahan keempat ya dalam kata tidak beratur atau bugjucik tano itu adalah re. Kata yang memiliki re saat diubah ke dalam bentuk ayo oyo maka re berubah, re-nya itu menjadi ganda ya saat dipasangkan dengan akhiran ayo oyo. Maksudnya apa ya? Contohnya daruda menjadi dalayo ya. Daru re-nya itu jadi ganda dalayo ya. Pareda palayo ya, paru ayo jadi realnya ganda palayo. 자르다 잘라요. 모르다 몰라요. 부르다 불러요. 기르다 길러요. Sama juga ya Robun ya. Robun bisa lihat di sini daruda dia pakai ayo. Kenapa dia pakai ayo? Karena lihat sebelum re ya, sebelum suku kata re itu ada da yang diakhiri dengan vokal a, maka dalayo. Sedangkan ya untuk contohnya buruda ya. Kalau buruda ya, suku kata vokal di suku kata sebelum re itu adalah u ya. Buruda ya. Maka pakai oyo ya. Di atasnya ini kan vokal u, vokal u, vokal a, dia pakai ayo, palayo, layo, sedangkan ini buloyo, kiloyo. Bagaimana dengan eliminasi dan perubahan hit ya? Jadi banyak juga kosakata dalam bahasa Korea yang dia itu punya bacim hit ya. Nah, kalau kata yang memiliki bacim hit saat diubah ke dalam bentuk ayo oyo, maka hitnya itu hilang dan huruf selanjutnya ditambahkan vokal i. Dipasangkan dengan akhiran ayo oyo ya. Kecuali untuk kata nata dan nachuta ya, contohnya kamata ya, jadi kameyo hanya itu berubah ke i, kemudian i-nya itu dipasangkan ke oyo menjadi kameyo, palgeyo, kemudian irota menjadi ireyo, gereyo, oteyo ya, jadi hanya itu dipasangkan dengan oyo menjadi eyo ya, oteyo. Sebentar ya Robun, ada yang perlu saya cek. Oke, sudah. Nah, hayata menjadi hayeyo ya, hayeyo hanya itu jadi i ya, kemudian dia karena dia vokal di suku kata ini vokalnya ya menjadi hayeyo ya, hayeyo, oteyo. Nah, khusus untuk kata nata jadi nayo, dan tadi cota ya, cuayo ya, cuaheyo, nayo ya. Ini bacanya bukan nahayo tapi naayo. Kalau cota cuayo ya, jadi cua bukan cuha tapi cuayo. Ini juga bukan naha tapi naayo. Nah, ini tetap dalam
penulisannya itu hanya tidak hilang. Nah, hanya saat mengucapkannya saja, mengucapkan kata ini, dia hanya hiatnya hilang. Bentuk berikutnya adalah eliminasi shiot ya, atau S. Kata yang memiliki bacim shiot saat diubah ke dalam bentuk ayo oyo, maka shiotnya itu hilang saat dipasangkan dengan akhiran ayo oyo, kecuali untuk kata uta dan shita. Ya, uta ini tersenyum, shita ini mencuci. Nata na ayo ya, shiotnya hilang, S-nya hilang ini. Ita iya yo ya, juga hilang. Jota joyo, cita jiyo ya, hanya untuk uta ya, shita itu siatnya masih dilafalkan ya, masih diucapkan. Uta usayo ya, usayo, kemudian shisayo. Oke. Nah, itu tadi ya Robun, bentuk-bentuk kata tidak beraturan yang apabila dia dilekatkan dengan ayo oyo, dia ada yang mengalami perubahan, ada yang hilang, ada yang jadi ganda, misalnya di re jadi palayo ya, jadi lah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang harus Yorobun hafalkan gitu. Dan sangat akan sering sekali, akan selalu lah Yorobun temukan dalam bacaan atau teks-teks bahasa Korea ya. Semuanya dalam bercakap-cakap juga itu adalah dasar yang sangat penting ya, untuk kata tidak beraturan. Berikutnya kita masuk ke tata bahasa aojuda atau juseyo. Aojuda ini dilekatkan pada bentuk dasar kata kerja untuk meminta orang lain melakukan sesuatu ya. Jadi kalau kita minta tolong ke orang nih ya, kita pakai bentuknya aojuseyo ya. A dan ajuseyo digunakan apabila bentuk dasar kata kerjanya diakhiri dengan ao ya, ajuseyo. Sedangkan ojuseyo itu digunakan apabila bentuk dasar kata kerja atau kata sifatnya tidak diakhiri dengan ao ya. Khusus untuk hada itu digunakan hejuseyo. Kita lihat contohnya di sini hatta ya. Jadi juseo itu bentuk honorific ya, bentuk sopan ya Robun, yang honorific juseo ya. Robun bisa aja sini bilangnya joyo ya, tapi untuk minta tolong ke orang lain itu uh, lebih sopan memakai kata juseo. Dada juseyo, tolong tutup, misalnya 문을 닫아 주세요, tolong tutup pintunya ya. Jadi pakai ajuseyo, dada juseyo. 창문을 좀 닫아 주세요 ya. 돕다 도와주세요 ya. 저를 좀 도와주세요, tolong bantu saya. 가르치다, 가르쳐 주세요 ya. 가르치다 menjadi 어주세요 ya, ditambahkan 어주세요 menjadi 가르쳐 주세요. 전화번호를 좀 가르쳐 주세요, tolong beritahukan saya nomor telepon Anda ya. 가르치다 pakai 어주세요, 가르쳐 주세요 ya. Kalau untuk kata-kata yang sebelum bentuk da ini kan dia pakai vokal a ya, maka pakai ajuseyo ya. Ini juga vokal u o pakai ajuseyo. Sedangkan yang tidak berakhiran dengan ao dia pakai ojuseyo. Contohnya ini garecida ya. Vokal di c-nya ini kan pakai i ya, maka dia garecho juseyo, dipakaikan bentuk ojuseyo, garecho juseyo ya. Di sini ada catatan. Apabila penerima tindakan adalah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau usia yang lebih tua, maka AO judanya diganti menjadi derida ya, AO derida. Contohnya sada ya, itu kan sajuseyo ya, sajuseyo. Tapi
kalau Yorobun ngomongnya ke orang yang lebih tua, ke orang tua Yorobun, atau ke profesor, dosen, dan orang yang lebih tua umurnya dari Yorobun, maka juseyo-nya itu diubah menjadi 드려요, 사드려요, ya, karena juda juda ini bentuk honorificnya, bentuk sopannya adalah derida, ya. Nah, ini perlu Yorobun highlight ya di sini. Oke, jadi sa드려요, ya. Tapi kalau misalnya orangnya seumuran dengan Yorobun, ya, pakai juseyo, sajuseyo. 어머니께 옷을 사드려요. Saya membelikan baju untuk diberikan kepada ibu, ya. 찍어드릴까요, ya. Bu, maukah 선생님 사진을 좀 찍어드릴까요? Bu, maukah saya fotokan Anda? 네, 좀 찍어주세요. Ya, tolong fotokan. Ini kalau misalnya kita masukkan ke dalam kosakata kalimat, ya. 찍어드릴까요? Ini bentuk tata bahasa lain, ya, yang belum kita pelajari, ya. Tapi Yorobun juga bisa bilang 찍어드려요, 드려요, 찍어드려요, ya. Jadi bisa pakai bentuk ini juga, ya, karena kita belum belajar tata bahasa ini. 선생님, 사진을 찍어드려요. 네, 좀 찍어주세요, ya, kata 선생님nya. Nah, ke ini adalah bentuk sopan atau honorific, ya. Ke ini artinya adalah kepada, ya. Bentuk biasanya itu eg, ya. Eg, bentuk honorificnya adalah ke, bentuk sopannya adalah ke. Kita lihat 사진을 찍다, mengambil foto atau memfoto. 아어드릴까요? Itu di sini bermakna maukah, ya. 아어드릴까요? Bentuk tata bahasa ini hanya dipakai dengan kata kerja. Ya, jadi ini kita bisa tes dulu aja karena ini belajarnya nanti aja, ya, dari kayo Yorobun. Kita langsung masuk bagaimana mengaplikasikan tata bahasa kosakata yang kita pelajari di awal dengan masuk ke dalam dialog, ya. Di sini ada dialog 1, 보고서를 월요일까지 작성해 주세요. Ya, 작성하다 itu buat, ya, membuat. 작성해 주세요, membuat itu kita bisa pakai kosakata lain, misalnya 만들다, ya. 만들다 itu membuat, tapi kalau di kantor itu tidak pakai 만들다, pakainya 작성하다. 네, 알겠습니다. 몇 시까지 제출해야 돼요? 퇴근하기 전까지 제출해야 돼요. 네, 알겠습니다. 네, 그럼 행복한 주말 되세요. 사장님도 주말 잘 보내세요. Nah, 까지는요, sampai, artinya sampai. 알겠습니다 itu artinya mengerti. 아어야 돼요 itu adalah bentuk tata bahasa yang dipakai dengan kata kerja, di mana maknanya ini artinya adalah harus, ya, bermakna harus. Jadi kalau Yorobun lihat di dialognya, 제출해야 돼요 itu artinya mengumpulkan, ya. Kapan saya harus submit? 언제 제출해야 돼요? Kapan saya harus submit data ini, ya, atau mengumpulkan laporan ini. 기전, ya, 여러분 bisa lihat, ya, di sini 퇴근하기 전까지, ya, sampai sebelum pulang kantor, ya. 기전 bermakna sebelum, ya. Bentuk tata bahasa ini juga hanya dipakai dengan kata kerja. Jadi kalau Yorobun mau bilang sebelum pulang kerja saya siap-siap atau saya makan roti, contohnya, ya. 퇴근하기 전에 저는 빵을 먹어요, ya. Kemudian krom itu artinya kalau begitu, dan 행복한 주말 되세요, selamat menikmati akhir pekan yang membahagiakan. Kita lihat dialog kedua. 수연 씨, 지금 바빠요? 아니요, 왜요? 그럼 저를 좀 도와주세요. 네, 무엇을 도와드릴까요? Ini maknanya adalah
Ya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa aku bantu? Ya, satu kalimat ini. 이 서류를 영어로 번역해 주세요. Tolong terjemahkan dokumen ini ke dalam bahasa Inggris. 네, 알겠습니다. Baiklah, ya. Di sini 서류 itu adalah dokumen, 영어로 ke dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira itu 여러분 ya, materi untuk bab 7, yaitu 요청 atau minta tolong. Nah, Yorobun, di sini untuk tugas dialog percakapan dengan partner, Yorobun bisa buat dialog percakapan berisi 10 sampai 15 kalimat dengan menggunakan tata bahasa dan ya di sini kosakata yang sudah dipelajari ya. Itu berarti dialognya langsung jadi satu dialog ya. Jadi satu dialog itu 10 sampai 15 kalimat ya. Yorobun bikin sendiri dialognya seperti apa, lalu Yorobun rekam bersama dengan teman ya, dihafalkan lalu direkam bersama teman partnernya ya. Dan seperti biasa Yorobun masukkan nanti ke Teams ya, akan saya buatkan foldernya di Teams. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk latihan mandiri ya. Kalau begitu saya akhiri dulu rekaman untuk yang materi Yuchong. Kita bertemu di minggu depan ya, Robun, untuk bab berikutnya. 감사합니다.